protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia yang bersifat spesifik. Ini? Dan jadi kan enzim ini yang tadi kita pelajari sebelumnya tentang di blok 1 tip 1 dan di SMA ya. Dimana enzim itu kan memangkas energi aktivasi dari suatu reaksi sehingga reaksi itu bisa berjalan dengan cepat ya sesuai dengan grafik yang ada di sana. Ya, next. Nah, cara kerja enzim pun juga ada dua, yang ada lock and key dan juga speed. Yang pertama kan lock and key ya, seperti namanya juga kunci dan gembok. Jadi kunci itu udah kayak gitu dan gemboknya pun juga udah sesuai dengan kuncinya masing-masing. Nah, dan juga nanti substrat dan substrat itu akan melekat ke sisi active site-nya atau catalytic site-nya. Nah, sama juga seperti industri, substrat itu akan berikatan dengan catalytic site dari enzim. Cuman enzim pada industri itu tidak sesuai dengan bentuk substratnya, sehingga si enzim perlu menyesuaikan bentuknya terlebih dahulu untuk dapat untuk melakukan si substratnya tersebut. Okay, next. Nah, jadi klasifikasi enzim itu sangat banyak. Ini berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama itu ada oksidoreduktase. Dari namanya aja udah jelas ya, untuk oksidasi dan juga reduksi. Nah, jenis enzimnya pun juga banyak ya. Ada oksidase yang untuk oksidasi, ada reduktase, dan juga ada dehidrogenase yang membuang dua hidrogen untuk membentuk ikatan ganda. Nah, contohnya bisa dilihat di bawah itu, di mana CH3CH2OH itu akan dibuang dua H-nya untuk membentuk suatu ikatan ganda oleh enzim alkohol dehidrogenase. Yang kedua itu ada hidrolase. Dari namanya juga hidrolase untuk melakukan suatu reaksi hidrolisis, di mana untuk membutuhkan H2O untuk memutus suatu ikatan. Nah, contoh enzimnya pun banyak. Ada peptidase, lipase, dan juga amilase, dan masih banyak lagi. Nah, peptidase itu akan memotong ikatan peptida, sedangkan lipase itu akan memutus ikatan hidroester di lemak, sedangkan amilase itu akan memutus ikatan 1,4 glikoside. Nah, itu contohnya bisa lihat di bawah ya. Itu ada glukosa yang akan dipotong oleh amilase, karbohidrat kompleks atau pati akan diubah menjadi N-1 patinya dan glukosa. Okay, next. Nah, yang ketiga itu transferase. Dari nama ini transfer, itu akan mentransfer suatu gugus fungsional. Ya. Contohnya ada transaminase, yang contohnya pada blok 4.2 itu kan AST dan ALT adalah termasuk golongan transaminase, di mana dia itu akan mentransfer gugus amina. Contoh lainnya itu adalah kinase, dia itu akan transfer gugus fosfat. Nah, contoh lain di bawah ya, ada glutamic acid plus pyruvic acid, itu akan diubah menjadi oleh ALT menjadi alpha ketoglutarate acid plus alanin. Jadi dia bakal transfer gugus amina ya, gugus amina dari glutamic acid itu kan NH2 menjadi alanin. Seringnya dari lipase itu memutus ikatan ya, dari asal kata itu adalah lisis, memutus ikatan ganda tapi tanpa melibatkan reaksi hidrolisis ataupun oksidase. Nah, contoh enzimnya pun juga banyak, ada karboksilase, dehidrase, dan juga deaminase. Ya, sesuai namanya, D itu bakal membuang karboksilase berarti CO2, kalau dehidrase berarti membuang H2O, sedangkan deaminase itu membuang gugus aminanya. Nah, yang kelima itu adalah isomerase. Ya, beberapa molekul itu mempunyai isomernya masing-masing. Jadi fungsi isomerase itu adalah penyusunan atom kembali untuk membentuk isomernya. Isomer itu bisa cis atau trans untuk dan juga pada polymerase itu mengubah dextro jadi levo. Kemudian yang terakhir itu adalah ligase. Ligase itu meningkatkan molekul dengan melibatkan ATP, adalah sintetase dan juga karboksilase. Okay, next. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis enzim yang lain. Contohnya adalah ATPase, polimerase, dan masih banyak yang lain. Cuman kita bahas yang 6 itu aja. Nah, kemudian aktivitas enzim yang akan kita pelajari pada blok ini, di mana aktivitas enzim itu adalah mengukur seberapa besar peningkatan laju reaksi pada suatu reaksi itu sendiri. Nah, faktor yang mempengaruhi itu adalah konsentrasi enzim, substrat, dan temperatur, dan juga pH. Nah, ini kita lihat grafiknya masing-masing ya. Pertama adalah temperatur, di mana kan pH itu memiliki di mana enzim itu memiliki temperatur dia bekerja masing-masing. Mostly di tubuh manusia itu sudah 37 derajat. Mungkin pada bakteri-bakteri tertentu bisa 70 derajat. Sama juga seperti pH. pH itu ada pH yang optimumnya masing-masing. Contohnya sendiri adalah
enzim yang bekerja di lambung pasti sekitaran pH optimum adalah 3, sekian atau 2, sekian. Sedangkan yang lain itu bisa bekerja pada basa maupun asam tergantung dengan enzimnya masing-masing. Nah, kemudian yang paling penting adalah konsentrasi enzim dan juga konsentrasi substrat. Di mana konsentrasi enzim itu bakal membentuk grafik eksponensial, namun akan bisa mendatar atau statik apabila substratnya itu sudah habis, karena substrat itu bersifat limited. Nah, sedangkan pada konsentrasi substratnya, apabila ditambah terus substratnya maka akan semakin bekerja, maka membentuk suatu eksponensial dan akan juga bisa membentuk suatu statik apabila enzimnya itu sudah habis dipakai semua. Mungkin yang keempat ini bisa diingat ya. Nah, ini adalah untuk aktivitas enzim yang akan kita cari, yaitu ada peptidase 4. Next. Introduction dulu, peptidase dulu. Di mana peptidase itu merupakan suatu anggota subfamili prolyl oligopeptidase. Nah, dari namanya aja adalah prolyl, kemudian oligopeptidase. Prolyl berarti dia tuh memotong setelah asam amino prolin. Sedangkan oligopeptidase berarti adalah suatu peptidase yang akan memotong suatu oligopeptida. Nah, prolyl oligopeptidase itu termasuk dalam famili S9. Nah, di mana di peptidase itu, famili S9 ini juga terbagi menjadi 4 subfamili lagi, yaitu adalah S9A, S9B, S9C, dan S9D. Nah, kemudian di peptidase itu mempunyai tapak aktif. Jadi, maksud dari tapak aktif itu adalah katalitik site-nya itu terdiri atas asam aminoserin, asam aspartat, dan juga histidin. Nah, kayaknya dia tuh awalan utama yang terdalam serin, dia tetap golong lagi ke dalam golongan serin protease. Nah, di mana sisi katalitik dari serin ini pun juga dilingkupi oleh asam amino yang lain dengan motif GWS YGGY. Nah, maksud dari GWS YGGY ini adalah asam amino itu singkatannya adalah 1 huruf. Jadi ada yang 3 huruf, ada yang 1 huruf. Nah, ini yang 1 hurufnya, atau bisa dilihat kembali di blog detik 1 itu juga nggak hafal soalnya. Nah, kemudian anggota DPP4 itu ada yang memiliki aktivitas protease dan juga ada yang tidak memiliki aktivitas protease. Nah, jadi yang memiliki aktivitas protease itu cuma DPP4, DPP8, DPP9, dan FAP. Nah, sedangkan yang tidak memiliki aktivitas protease DPP6 dan juga DPP10. Nah, juga perlu diketahui bahwa anggota DPP ini ada yang terletak di membran, ada pula yang terletak di dalam sitoplasma. Nah, dalam membran itu ada DPP4, FAP, kemudian DPP6 dan DPP10. Sedangkan yang di sitoplasma itu hanya DPP8 dan DPP9. Nah, juga ada suatu ketika DPP ini bisa lepas dari membran sel, sehingga bisa bersifat soluble. Itu hanya berlaku pada DPP4 dan juga FAP. Nah, ini adalah peptidase. Nah, peptidase itu bukan enzim yang mengkatalisis suatu polipeptida atau oligopeptida yang diekspresikan di banyak tempat ya, di GIT, terutama di usus, kemudian liver, ginjal, sumsum tulang, dan di baik sel termasuk di sel imun juga. Nah, kemudian ini adalah substratnya. Substratnya bisa dilihat di samping itu. Substratnya adalah GLP-1, GIP, dan masih banyak lainnya. Terutama komponen utama itu adalah GLP-1 dan GIP. Nah, ini yang aku maksud dari tadi, di mana DPP4 itu akan memotong setelah asam amino prolin. Nah, jadi itu bisa lihat di atas ya. Asam amino itu pertama terserah bisa apa aja. Kemudian setelah prolin akan dipotong oleh DPP4 dan selanjutnya bisa oleh asam amino apa aja. Nah, yang ke bawah itu adalah urutan kekuatan DPP4-nya. Dia memotong setelah apa? Dia itu bisa juga memotong setelah alanin, cuman kekuatannya itu makin turun. Di bawah itu ada glisin, alanin, dan lain-lain. Jadi semakin bawah kekuatan urutan ikatan dari DPP4 itu akan semakin menurun. Nah, ini ya di mana DPP4 ini berperan penting dalam homeostasis glukosa dan juga sekresi insulin. Pentingnya adalah di mana substratnya ada GLP-1 dan GIP. Nah, jadi beberapa detik setelah GLP-1 itu dihasilkan oleh L cell dan juga GIP itu dihasilkan oleh K cell, jadi dia itu bakalan
dipotong oleh DPP4 sehingga itu menjadi nggak aktif. Padahal GLP dan GLP-1 ini berfungsi sebagai incretin, di mana incretin itu bakalan meningkatkan ekspresi insulin dan juga untuk menekan nafsu makan. Jadi sehingga kita itu akan lebih cepat kenyang. Nah, sehingga di PP4 ini merupakan target terapi untuk diabetes mellitus dan dengan golongan gliptin, contoh ada sitagliptin yang merupakan DPP4 inhibitor yang telah disetujui FDA. Nah, ini peran DPP4 pada penyakit kardiovaskular. Jadi inhibisi DPP4 itu yang bakalan meningkatkan GLP-1 dan juga BNP sehingga mengurangi aktivitas aterogenik dari pembuluh darah sehingga atherosclerotic event ini juga akan menurun. Ini daftar pusakanya next. Nah, jadi prinsip praktikum ini telah aku bilang di mana di PP4 ini merupakan prolyl oligoperidase. Jadi substrat yang akan kita pakai itu adalah namanya lipropenitranilit. Di mana di PP4 itu akan memotong setelah prolin sehingga tinggallah para nitranilitnya. Terpisah para nitranilitnya yang akan menghasilkan suatu warna kuning. Di mana aktivitas enzim kita pakai ini menggunakan prinsip kalorimetrik. Maksud dari prinsip kalorimetrik ini adalah adanya perubahan warna pada praktikum ini. Jadi warna awalnya itu adalah bening dan ketika telah dimasukkan substrat itu bakalan berwarna kuning. Okay, next. Nah, ini untuk alat dan bahannya pertama adalah spektrofotometer, kemudian micropipette 0,5 sampai 10 mikro dan juga 20 sampai 200. Kemudian ada microplasma monogral. Next, nah untuk alat bahannya substrat adalah glipropena HCl, kemudian PBS, kemudian filter tip 10 mikro dan 100 mikro. Kemudian untuk sampel yang kita gunakan pada praktikum ini adalah 5, jadi masing-masing kelompok itu dapat 1. Ada sampel serum plasma manusia, kemudian ada jaringan tisu homogenik yang udah dihancurkan terlebih dahulu. Ini dari tikus, ada liver dan juga usus, dan juga ada saliva dari hexaline atau gimana model kidney. Nah, pertama langkah kerja adalah membuat substratnya. Pertama kan ini nggak kalian lakukan di praktikum, ini udah dilakukan oleh asisten dan laporan. Itu adalah hangatkan substrat lipropena HCl dalam suhu ruang. Kemudian timbang menggunakan rancang analitik sesuai yang dibutuhkan. Kemudian lakukan substrat dengan 40 mikrolit metanol 100% dan di vortex. Kemudian tambahkan larutan PBS pH 7,4 dingin ke dalam substrat sampai mencapai konsentrasi 2 mikromolar. Kemudian vortex kembali dan simpan pada suhu 4 derajat Celcius hingga digunakan. Nah, ini akan kita lakukan nanti pada saat praktikum. Jadi simple, cuman hangatkan sampel pada suhu ruang, kemudian letakkan dalam ice box. Kemudian letakkan microplate yang tadi ke dalam ice box. Nah, kemudian masukkan 10 mikrolit sampel ke dalam sumuran yang 3 kali ulangan atau tempo. Kemudian masukkan 40 mikrolit PBS dingin ke setiap sumuran yang isi sampel tadi. Kemudian tambahkan 50 mikrolit substrat ke setiap sumuran. Jadi kan cuma nambahin 3 ini doang, sampel PBS dan substrat. Jadi perbandingan ini itu adalah 1:1 ya. Jadi sehingga total volumenya adalah 100 mikrolit. Nah, kemudian pada sumuran baru itu dimasukkan kontrol. Jadi kontrol itu ada 1, itu ada cuma 100 mikrolit substrat. Kontrol 2 itu cuma terdiri atas 100 mikrolit PBS, dan kontrol 3 itu terdiri atas 50 mikrolit PBS plus 50 mikrolit substrat. Nah, kemudian 7 terhadap dengan aluminium foil. Kemudian set spektrometer pada posisi shaker dengan 500 rpm selama 3 detik. Kemudian masukkan microplate itu ke dalam spektrofotometer untuk dilakukan pembacaan OD-nya atau absorbansinya dengan panjang gelombang 405 dan 600 nanometer. Kemudian setelah diinkubasi, kemudian setelah dibaca OD itu pada menit ke 0, kemudian diinkubasi selama 37 derajat selama 5 Celcius. Kemudian dibaca lagi setiap 5 menit sampai 30 menit. Jadi ada 6 kali pembacaan. Oke, next. Nah, ini contoh dari hasilnya. Jadi ada perubahan warna dari kuning. Oke, next. Nah, kemudian langkah kerja itu yang kalian perhitungan dengan adalah perhitungan aktivitas enzim. Yang pertama itu adalah import data, ya, import data absorbansi di Excel. Kemudian kalian kurangi nilai absorbansi dengan nilai kontrol 2 atau hanya PBS itu saja.
pada pembaca itu. Awalnya hitung rata-rata absorbansi, kemudian hitung selisih absorbansi antar menitnya, yang menggunakan eksponensial dibagi selisih waktu. Kemudian hitung enzim menggunakan rumus A sama dengan epsilon kali C kali L, di mana A itu adalah absorbansi, E itu adalah molar extinction coefficient-nya, kemudian C itu adalah konsentrasi, dan L itu adalah panjang lintasan. Nah, di sini kita cari itu adalah C. Jadi kan A, epsilon, dan L-nya udah diketahui ya. Nah, kemudian barulah bagi aktivitas enzim dan konsentrasi protein, sehingga satuannya itu adalah U per min per miligram protein. Next. Nah, ini contohnya. Pertama, setelah di input ke dalam Excel, boleh kita lihatlah salah satu grafiknya. Nah, ini ada dua contoh grafik. Yang satu itu adalah grafik yang bagus ya, dan kita lihat tadi waktu enzim, di mana waktu dia membentuk eksponensial. Nah, waktu dia membentuk eksponensial itu dari menit ke 50 sampai ke menit 20. Nah, sedang pada evaluation kan agak aneh bentuknya ya. Jadi eksponensial ini dihitung pada waktu menit ke 5 sampai menit ke 15. Oke, next. Nah, ini setelah dihitung, baru kita pakai menit ke 5 menit 20. Kemudian kita kurangi dengan PPS yang di bawah ini sebagai OD yang telah terkoreksi. Kemudian 8 resultannya dibagi berapa menit sih resultannya tadi, kan kita pakai menit 20 sama menit ke 5, maka dibagi 15 menit dan seterusnya sampai ke sana. Bisa kalian baca sendiri ya. Itu udah aku contohin sampai rumus-rumusnya. Oke, next. Oke, udah selesai untuk grafik.